Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan mengerjakan soal IJU Kimia untuk tahun 2011 sesi pertama. Bagi kalian yang baru pertama kali mengerjakan soal IJU, untuk ujian IJU ini, untuk pelajaran IPA ada 3 pelajaran, fisika, kimia, dan biologi. Kamu harus memilih 2 di antara 3 pelajaran yang ada. Ya, jadi kamu harus melihat fakultas atau departemen yang kalian ingin ambil di Universitas Jepang. Kamu lihat mereka harus menganjurkan kalian mengambil pelajaran apa. Jadi seandainya kamu mau mengambil jurusan kimia, kamu wajib mengambil kimia dan sebagainya, tergantung dari universitas. Dalam video ini kita akan membahas mengenai soal IJU Kimia. Nah, sebelum memulai kita kembali mengecek apa yang penting di dalam soal ini, sedang mengerjakan soal ini adalah kamu harus melihat informasi yang mereka berikan. Jadi di dalam kotak ini yang kuning sini, kamu bisa melihat konstanta-konstanta dan angka-angka yang kamu akan bisa pakai dalam melakukan penghitungan. Kamu tidak harus menghafal semuanya sebelum ujian karena akan diberikan semua informasi yang di sini. Terutama informasi mengenai atomic weight atau massa atom, ya. Jadi seandainya kamu mengerjakan soal, kamu akan banyak menghitung berapa massa dari sebuah senyawa ini. Kamu akan menggunakan angka-angka sini, 1,0, 12, 14, 16, 23 dan seterusnya. Nah, dan juga mengenai misalnya konstanta Faraday, ya, mengenai elektrokimia. Jadi 1 mol elektron itu memiliki muatan sebanyak 9,65 kali 10 pangkat 4 coulomb, ya. Ada lagi mengenai konstanta Avogadro, ya, mengenai konstanta gas dan macam-macam. Oke. Jadi kalau kamu mulai mengerjakan soal, kamu bisa melihat konstanta yang ada di dalam halaman pertama ini. Ini sangat penting, ya. Baik, kita mulai mengerjakan soal. Kita mulai dari nomor 1. Saya beri waktu, kalian pause videonya, coba kalian kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 1 kita mulai. Ditanya di antara 6, ada 6 ion di sini, di mana di antara 6 ion ini ada 1 yang memiliki jumlah elektronnya berbeda. Ya, di sini tulis ya, whose the total number of electrons is different from what of the others. Jadi ada 6, 1 diantaranya berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya ini? Kalian di sini ditantang untuk mengingat lokasi 6 atom ini di dalam tabel periodik. Jadi seandainya kamu masih bisa menggambar tabel periodik secara kasar, ya, kamu tidak harus bisa menggambar semuanya, atau kamu bisa menggambar secara kasarnya saja. Kamu tahu lokasi di mana. Misalnya kita punya di golongan 1 kita punya helium, lithium, natrium, dan seperti ini ya. Kemudian ada beryllium, mangan, kalsium. Kita punya BCNOF di sini. Di bawahnya ada aluminium. Kemudian kita punya helium dan juga neon, dan seperti ini ya. Nah, saya menggambar sampai sini saja karena itu yang ditanyakan di dalam soal. Kita punya misalnya nomor 1 aluminium posisi di sini, kalsium di bawah sini, F di sini, natrium itu ada di sini, kemudian neon itu di sini, dan oksigen adanya di sini. Ya. Nah, kamu juga pernah belajar di SMA mengenai ion. Ketika dia memiliki ion minus, artinya dia menerima ion elektron lebih. Ketika dia menjadi positif, maka dia membuang elektron. Kalau misalnya dia menerima atau membuang elektron, maka kita bisa menghitung jumlah elektron atau jumlah elektronnya dengan menggeser posisi setiap atom ini. Jadi seandainya kita punya aluminium 3+. Aluminium di sini kita buang 3 elektron, maka kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, dan dia akan stopnya di neon. Artinya apa? Aluminium 3+ ini jumlahnya besarnya akan sama seperti jumlah elektron yang dimiliki oleh neon. Sama seperti berikutnya, ketika kamu memiliki, saya hapus dulu ya. Ketika kamu memiliki misalnya Ca2+. Kalau misalkan kamu punya Ca2+ di sini, kamu buang 2 elektron, maka kita tahu dia akan buang di sini. Oh, ini adalah kalium ya, potasium. 1, 2. Maka dia akan sama seperti argon di sini. Jadi sama seperti argon.
Kita tidak tahu mana yang sama satu sama lain, jadi kita harus cari nomor 3. Kita punya ketiga itu adalah F, fluorine. Ketika fluorine menjadi F-, kita tambahkan satu elektron, maka dia akan bergeser ke kanan menjadi neon. Seperti ini. Nah, dari sini kita sudah tahu jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah marunibang, nomor 2. Karena ini sudah berbeda dengan 1 dan 3. Jadi kalau kamu mau teruskan, untuk cek saja, natrium kamu jadiin plus, artinya kamu geser ke kiri, artinya dia akan sama seperti neon. Neon sama seperti neon. O2 plus, 2 minus, jadi kamu punya oksigen, kamu geser satu ke kanan, satu lagi ke kanan, jadi kamu mendapatkan neon. Artinya kamu bisa mendapatkan jawaban untuk nomor 1 ini adalah marunibang. Karena karena jumlah elektronnya berbeda dengan yang lain. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3 sekaligus. Saya kasih waktu kalian pause videonya, kamu kerjakan. Kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 2 kita memiliki soal seperti berikut. Kita ditanya choose the correct one. Jadi kita punya 5 statement, kita punya 5 statement ya, persamaan apa namanya? Statement. Ya, punya 5 statement ya. Choose the correct one. Jadi tentukan satu yang benar. Artinya 4 ada yang salah. Kita lihat mana yang salah. Nomor 1. The number of elements in the periodic table is less than 100. Benar apa salah? Salah. Ya, karena kalau kamu lihat periodic table sekarang, atom yang sudah ditemukan sampai dengan saat ini itu adalah 118. Jadi kamu mungkin kurang dari 100. Pas salah. Jadi bukan less, more. Oke. Nomor 2. Metallic elements are included in each group. Jadi setiap grup 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai grup 18 ada metalnya. Benar apa salah? Salah. Ya, bukan each ya. Jadi dari 1 sampai grup 12 itu ada grup metalnya. Tapi dari 13 sampai 18 tidak ada metal karena itu adalah non metal. Oke. Kenapa saya ngomong tentang grup itu dari 1 sampai 18? Kalau kita di Indonesia, itu kita belajar menggunakan 1A, 1B, 1A, 1A, 2A, 3A, terus sampai 8A, atau 1B sampai 11B. Ya. Tetapi di Jepang, mereka tidak ada A dan tidak ada B, mereka gabung semuanya dari 1 sampai 18. Oke. Nomor 3. The elements belonging to the period that begins with Le, lithium, that have M shells as the outermost of their electron configurations. Kamu ingat pas di SMA kelas 1 kamu pernah belajar mengenai konfigurasi elektron itu menggunakan shells, menggunakan kulit. Ya, kulitnya itu dari K, L, M, N seperti itu. Kamu pernah belajar 2, 8, 18 dan seterusnya, ya. Nah, di Jepang mereka juga sebenarnya belum belajar mengenai 2S1, 2S2, 2P2, 2P6 itu belum belajar di SMA. Mereka kan belajar itu nanti di kuliah, lebih detailnya. Jadi kamu di sini kita hanya ngomong tentang kulit KLMN. Oke. Jadi kalau kamu bayangkan dengan KLMN dan seterusnya 2, 8, 18 dan kita memiliki atomnya adalah lithium. Lithium itu posisinya ada di mana? Posisinya ada di bawah hidrogen. Jadi dia hanya memiliki elektron 3 biji. Nggak mungkin dia memiliki sampai M. Dia hanya memiliki sampai di L. Maka dari itu jawabannya adalah salah. Bukan M tapi L. Lanjut, nomor 4. The main group elements belonging to the same group have the same number of valence electron. Jadi ketika satu grup ya, di dalam grup 1, grup 2, grup 3 itu memiliki jumlah elektron valensinya adalah sama. Jawabannya benar apa salah? Benar, ya. Jadi seandainya kamu punya grup misalnya grup 1 ya kita punya hidrogen, litium, natrium, potasium itu memiliki valensinya 1. Kalau kamu punya grup 18, kamu punya helium, neon, argon, xenon, kamu punya valensinya full. Ya, fullnya 8. Jadi kamu bisa menentukan posisi grup itu dengan valensinya. Maka dari itu jawaban untuk nomor 2 kali ini adalah marunibang. Benar ya? Nomor 5, kita untuk cek saja. Nomor 5, all main group elements are non-metallic elements. Salah ya. Non-main group elements itu adanya kalau di dalam Indonesia kita pakai golongan A. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 8A. Itu semuanya main group elements. Yang bukan main group adalah
yang tengah-tengah, transisi. Logam transisi itu bukan main group. Oke. Tapi di sebelah kiri, jadi kita punya satu A2A itu adalah logam-logam metal. Jadi kita melihat untuk nomor 5 ini non-metallic, bukan non-metallic. Ada yang metal juga sebagai main group. Oke. Kita lanjut untuk nomor 3. Untuk nomor 3 kita memiliki soal seperti berikut. Choose the combination of substance compatible with the following statements. Jadi kita punya 3 statement A, B, C. Kita tentukan dari 3 sifat ini dengan senyawa yang ada di dalam tabel. Nah, biasanya soal-soal seperti ini adalah soal banyak jebakannya. Bukan jebakan sih, kayak dia menuntut kalian untuk mengetahui semua informasi yang ada. Jadi kalau kamu cuma tahu sebagian informasi, kamu belum bisa mengerjakan soalnya, tidak bisa mendapatkan poin. Oke, kita mulai. Untuk nomor A, it's a linear molecule. Jadi kamu ditanya mengenai geometrinya. Kamu untuk pilihan nomor A ini kita punya CO2 ya, karbon dioksida, kita punya air dan kita punya eten jadi ya. Nah, kalau kita lihat CO itu gambarnya seperti apa? Dia linear. Betul. Jadi kita kasih baru. H2O, kita punya O, kemudian bentuknya seperti ini, maka dia bentuknya bond, band, jadi bengkok, maka bonds. Dan terakhir kita punya C2H2, ya, etin ya, dan dia bentuknya sudah jelas, lurus semuanya, baru. Oke, jadi jawaban untuk 3 dan 4 itu salah. Yang B, kita punya it forms crystal constituted by covalent bonds. Ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen adalah ikatan yang mengikat antara elemen non-metal dengan non-metal. Ya. Jadi yang memiliki non-metal dengan non-metal di kolom B ini adalah diamond, di mana semuanya adalah karbon, semua adalah karbon. Dan juga silikon sini dan di sini ya. Jadi kita punya diamond dan silikon seperti ini. Oke. Sedangkan MgO dan CaO itu metal dan non-metal, maka dia akan memiliki ikatan ion, bukan ikatan kovalen. Oke. Yang C, it has no polarity, tidak ada polaritas. Kalau kamu ditanya mengenai polaritas, pertama kamu harus tahu geometrinya, bentuknya seperti apa. Kedua, kamu harus tahu lokasi atau apakah dia memiliki elektron bebas, elektron pair yang masih nganggur. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita punya NH3, itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti 5 segitiga, tetapi dia memiliki elektron di atas. Ya, jadi seandainya kamu gambar, apakah dia memiliki polaritas? Iya, dia memiliki polaritas ke atas secara total ya, seperti ini. Tetapi kalau kita punya CCl4 ya, kita punya bentuknya sama seperti mirip ya, bukan sama, mirip seperti amonia atau seperti metal lebih tepatnya. Jika kamu lihat semua polaritasnya, yang satu ke atas, tapi yang ini ke bawah, maka dari itu dia akan habis. Total dari polaritasnya itu akan menjadi 0, akan plus minus 0. Maka dari itu yang tidak memiliki polaritas itu adalah nomor 6, CCl4. Dan jawaban kita untuk nomor 3 ini adalah baru Rokubang. Kita akan lanjut untuk nomor 4. Untuk nomor 4 kita memiliki 4 dan 5 ya. Ada soal hitungan, saya beri waktu lagi, kalian kerjakan soalnya dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 4 kita punya soal seperti berikut. Kita memiliki larutan amonia, besarnya konsentrasinya adalah 15 mol per liter atau 15 molar. Dan density-nya itu adalah 0,9 gram per cm kubik atau gram per mililiter. Ya. Ditanya mengenai mass percent concentration ya. Apa itu mass percent concentration? Jadi adalah massa dari zat yang terlarut, dalam kasus ini adalah amonia. Jadi masanya amonia dibagi dengan massa dari larutan total. Ya, kalau kamu punya larutan 1 kilo, maka kamu bagi dengan 1 kilo. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini kita punya
angka-angka, itu ada kita punya mol per liter, kita punya gram per mililiter, itu semua berantakan semua. Jadi kita harus menggunakan cara berpikirnya, kita harus menggunakan apa namanya, perumpamaan. Jadi seandainya saya punya larutan 1 liter, oke, saya gambar ya, misalnya saya punya larutan 1 liter. Kalau kamu bisa menggunakan perumpamaan akan lebih gampang membayangkannya. Oke, kamu punya larutan 1 liter. Di dalam 1 liter ini kamu memiliki jumlah zatnya itu adalah 15 mol. Kok tahu 15 mol? Karena dia bilang konsentrasinya adalah 15 molar. Jadi dalam 1 liter itu kamu memiliki 15 mol. 15 mol NH3. Oke. Dan kemudian dia kasih tahu density-nya. Kepadatan dari satu larutan ini adalah 0,9 gram per mililiter. Atau kalau saya buat dalam liter, saya bisa tulis dikali dengan 1000, ya, jadinya 900 gram per liter. Alias kalau saya punya 1 liter larutan di sini, maka kalau saya timbang, maka beratnya adalah 900 gram. Oke. Nah, tadi saya jelaskan mass percent concentration itu adalah berapa massa amonia dibagi dengan berapa massa larutan secara total. Jadi kita punya secara total kita punya 900 gram, tetapi kita tidak tahu berapa gram amonia yang ada. Maka kita bisa mencari tahu, ya, berapa beratnya amonia. Kalau kamu lupa, kamu bisa lihat di halaman atas, tadi ditulis ya, amonia N adalah 14 tambah H itu 1 dikali dengan 3, maka kita punya massa senyawa amonia itu, molar mass-nya itu adalah 17. Nah, kalau kamu punya 15 mol amonia, jadi kita harus mencari tahu berapa berat amonia yang ada, ya. Jadi amonia itu beratnya itu bisa cari tahu dengan dikalikan dengan N dikali dengan mR, ya. Berapa molnya dikali dengan berapa masanya. Jadi kita punya 15 mol dikali dengan 17 gram per mol, ya. Kalau kita kalikan seperti biasa, tidak ada kalkulator, ya. Kita punya 85 17, kita punya 255, ya. Jadi kita dapat 255 gram. Oke. Jadi kita memiliki 255 gram amonia di dalam 1 liter larutan ini. Tinggal kita mencari tahu berapa mass percent concentration-nya. Ya. Kita bisa mencari tahu dengan membagi 255 dibagi dengan 900, ya, gram dikali dengan 100%. Artinya kita bisa bagi 255 dibagi dengan 9, dapatnya berapa? 18 kemudian 7 5 8, ya, 7 2 30,3. Kita dapat sama dengan 28,3% untuk soal kali ini. Nah, karena di dalam soal kali ini ditanya choose the close value, yang nilai paling dekat, itu artinya kita tidak ada jawaban pas. Jawaban kita adalah 28,3 alias jawabannya adalah Maru Yombang, ya, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk nomor 5. Kita memiliki soal seperti berikut. The mass composition of given nitrogen oxide. Kita punya nitrogen oksida, tapi kita tidak tahu komposisinya. Kita cuma tahu beratnya. The mass composition is 63.6 and 36.4. Jadi dia cuma kasih berapa persen beratnya, perbandingan beratnya. Kemudian kita ditanya mengenai berapa atau apa chemical formula dari nitrogen oxide ini. Jadi seandainya kita pasang NXOY, ya, jadi kita punya NXOY, di mana seandainya saya punya NXOY ini beratnya adalah 100 gram. Ya, sama seperti nomor 4, kita menggunakan perbandingan, ya. Seandainya saya punya 100 gram NXOY, di mana N-nya itu adalah 63,6. Jadi kita punya 63,6 gram nitrogen dan 36,4 gram oksigen. Nah, kita mau mencari tahu berapa rasionya. Maka kita bisa membagi nilai berat ini dengan massa bilangan mass molecular weight-nya. Jadi dibagi dengan tadi berapa ya? 14, ya. Dibagi dengan 16, ya. Jadi kalau kita bagi 63,6 dibagi dengan 14, ya.
64 lah kasarnya ya. Jadi berapa ini? 2, 3, 4 jadinya 64 ya, kasar 4 lah ya. Kemudian kita punya 36 bagi dengan 16, jadi kita dapatnya 2, 3, 2 sekian ya, jadinya 4, 2, sekian. Seperti ini. Jadi kalau kita tulis N dengan O itu rasionya itu adalah 4:2 ya. Kalau kamu mau menghitung sampai koma-komanya boleh saja, tapi bakal waktu lama ya. Jadi kita bisa dapat 4, sekian dan 2, sekian, kita bandingkan, kita dapatnya N bagi O sama dengan 4:2, 2:1, alias jawaban akhir kita adalah N2O. Jawaban untuk nomor 5 ini adalah baru Nibang. Oke. Sekarang kita lanjut untuk nomor berikutnya. Kita punya soal mengenai titrasi ya. Oke, saya beri waktu kalian pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita memiliki soal seperti berikut. Kita memiliki titrasi dari acidic solution A. Kita punya asam A dengan besarnya itu adalah banyaknya itu adalah 10 ml. Saya pakai warna kuningnya, 10 ml, dan konsentrasinya adalah 0,1 molar. Oke. Kita lakukan titrasi dengan sodium hydroxide NaOH 0,1 molar ya, sama molaritas sama, dan volumenya itu dari 0 sampai 20. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, kita tahu titik tengahnya, final point, titik poinnya di sini itu kira-kira adanya di 9,0 ya, bukan di 7, 9. Kemudian juga dikasih tahu juga the transition interval of methyl orange is 3.1 until 4.4 and phenolphthalein is 8.0 and until 9.8. 9.8, oke. Jadi ditanya pertama, asam A itu asam apa sih? Ya, karena kita tahu kita menggunakan NaOH di mana dia adalah strong base ya, basa kuat, dan titik akhirnya itu adalah di 9,0 alias lebih besar daripada 7,0 ya. Kalau dia lebih besar dari 7,0 artinya dia punya basa lebih kuat alias asamnya asam lemah. Jadi kita bisa hapus asam kuat yang ada di sini. Kita punya HCl asam kuat, kita punya HCl asam kuat, CH3COH itu asam lemah, maka maruk ya. Dan asam nitrat itu juga asam kuat, maka dia salah. Jadi cuma ada satu asam lemah, yaitu CH3COOH, asam asetat. Nah, kemudian untuk mencari tahu menggunakan apa sih kita solution untuk digunakan di titrasi ini, karena titik poinnya itu di 9,0, kita tidak bisa menggunakan methyl orange. Kita harus menggunakan jawabannya adalah phenolphthalein. Ya, kenapa phenolphthalein? Karena ketika dia pH-nya di bawah 8, maka dia tidak ada warna, colorless. Tetapi ketika pH-nya sudah menjadi di atas 9,8, dia akan berubah menjadi pink warnanya, atau ya warna pink. Jadi ketika dia mencapai titik 9,0, dia tiba-tiba berubah warnanya. Nah, kita mau mencari tahu di mana dia berubah. Oke, maka dari itu jawaban untuk kali ini adalah phenolphthalein dan acetic acid. Jawaban adalah Maru Sambang. Baik, kita lanjut untuk nomor 7 mengenai oksidasi. Oke, kamu kerjakan, kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, soal kali ini cukup simpel. Kita tidak usah berpikir macam-macam. Dia cuma tanya satu. Dia tanya which one is the oxidation number of the underlying atom is decreased the most. Jadi kita punya atom yang di garis bawah di sini. Kita punya N, aluminium, kita punya C, kita punya mangan. Di antara 4 atom ini, mana yang ketika melakukan oksidasi, reduksi oksidasi, bilangan oksidasinya akan berkurang paling banyak. Oke. Jadi kita punya N di sini. Kita lihat N di sini dengan N di sini. Ya, N di sini itu saya besarkan ya.
kita punya pertama minus 2, O-nya minus 2, maka dia adalah minus 6. H itu plus 1, maka dari itu dia apa? N-nya itu adalah plus 5. Dari plus 5, kita lihat NO2-nya, dia plus 2, maka dari itu dia adalah plus 4. Oke, jadi kita punya dari plus 5 ke plus 4, maka perubahannya adalah minus 1. Bagaimana dengan nomor 2? Kita punya aluminium ya. Aluminium yang di sebelah kiri kita punya besarnya 0. Sedangkan yang sebelah kanan kita punya minus 2 dan aluminium itu adalah plus 3. Jadi dia bukan yang berkurang, malah dia bertambah, plus 3. Nomor 3 kita punya CO. CO di sini C-nya itu adalah plus 4. Sedangkan C di sebelah kanan ya, di sini ada plus 1, kita punya di sini plus minus 2. Artinya ini adalah minus 6, ini plus 1, maka dia ada plus 5. Ya, jadi dari 5 menjadi 4. Maka dari itu kita lihat dia punya bilangan oksidasinya minus 1. Dan terakhir kita punya mangan. Mangan itu di sebelah kiri. Di sini kita punya minus 2, kita jadi minus 8. K itu plus 1, maka dia adalah plus 7. Mangan di sebelah kiri plus 7, dan di sebelah kanan kita punya SO4 ya. SO4 itu adalah minus 2 dan mangannya adalah plus 2. Maka dari itu kita bisa lihat perubahan bilangan oksidasinya adalah minus 5. Oke, jadi kita punya minus 1, plus 3, minus 1, dan minus 5. Alias untuk jawaban kali ini bilangan oksidasinya mangan yang paling berkurang banyak, minus 5 ya. Jadi jawaban kali ini adalah Maru Yongbang. Kita lanjut untuk nomor 8, kita punya soal mengenai elektrokimia ya. Ditanya mengenai jumlah dan jenis gas yang dibentuk. Saya beri waktu kalian untuk pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai. Untuk nomor 8 ini kita mengerjakan soal mengenai elektrolisis. Jadi elektrolisis itu adalah soal di mana kamu menggunakan listrik untuk memecah senyawa. Ya, berbeda dengan baterai. Baterai itu kamu adalah reaksi di mana kamu membuat listrik dari reaksi kimia. Tapi elektrolisis kamu menggunakan listrik untuk melakukan reaksi kimia. Nah, kita memiliki bejana di mana larutan itu adalah larutan NaCl, larutan garam, dilarutkan dalam air. Jadi ada aqueous di sini. Ya, jadi kita di dalam larutan ini kita memiliki ion Na+, kita memiliki ion Cl- dan juga ada air. Nah, dalam mengerjakan soal elektrolisis ini yang penting adalah kamu harus melihat posisi baterainya dan kamu bisa melihat arus elektron yang mengalir. Nah, biasanya saya mengajarkan seperti ini. Kamu mulai dari kutub negatif baterai. Elektron itu akan lari dari sini turun ke bawah dan dia akan masuk ke dalam elektrod sebelah kiri di sebelah A ya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menangkap elektron ini? Ya, pasti ada senyawa yang menangkap elektron ini dan bereaksi menjadi sesuatu. Sebaliknya, di elektrod B itu ada senyawa yang bereaksi untuk melepas elektron. Dia akan mengembalikan elektronnya untuk kembali ke baterai seperti ini. Oke. Nah, yang gampangnya dulu, kita melihat di sini ada ion minus. Ada Cl di sebelah di larutan ini ya. Maka dari itu kita tahu Cl itu yang akan melepas elektronnya dia. Ya, kalau kamu punya Cl minus, kamu lepaskan elektron, maka kamu akan mendapatkan gas Cl2. Kita samakan persamaannya, dapat 2 Cl minus menjadi 2 elektron dan Cl2. Nah, ini adalah gas yang dibentuk di sebelah kiri. Di sebelah kanan. Bagaimana dengan yang sebelah kiri? Ada senyawa yang akan menangkap elektron. Nah, kamu bisa berpikir, oh pasti natrium karena dia pos plus. Tapi sebenarnya bukan natrium. Jawabannya adalah air. Ya, jadi air itu bisa menangkap elektron untuk membuat OH- ya. OH- adalah ion hidrogen, ion hidroksida. Dan juga gas yang dibentuk adalah gas hidrogen.
Ya, kalau kamu samakan persamaannya, kamu bisa dapat 2 di sini, kemudian 2 elektron di sini dan 2 O di sini, seperti ini ya. Jadi senyawa sama. Setelah kamu menentukan semua reaksi yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka kamu bisa melanjutkan soalnya. Kita lihat hitungannya. Dia dikasih tahu akan mengalirkan listrik selama 32 menit dan 10 detik dengan arus listriknya adalah 1,0 ampere ya. Maka dia akan pertama tanya jenis gas yang ada di setiap elektrod dan juga berapa volumenya ya. Mumpung kita udah kerjain gasnya, kita bisa jawab dulu gasnya ya. Jadi di sebelah A itu kita punya gasnya itu adalah H2. H2 di gas A, dan gas di B itu adalah Cl2 di sini ya. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban entah 4 apa 5 seperti ini. Tinggal kita menghitung. Ya, kita bisa menghitung berapa berapa mol gas yang dibentuk ya. Kita bisa mulai. Kita bisa mencari tahu pertama berapa muatan. Ya, kita di pelajaran fisika kita sudah mendapatkan muatan itu adalah arusnya kamu kalikan dengan waktu dalam bentuk detik, second ya. Jadi kita mendapatkan arusnya itu 1,0 ampere dikali dengan waktunya 32 menit dan 10 second. Jadi kita punya 32 kali 60 ya. Berapa ini? 1819 20 tambah 10 jadi 1930 second ya. Jadi kalau kita kalikan dapatnya 1930 coulomb ya. 1930 coulomb ini itu kita bisa ubah bentuknya menjadi elektron, mol elektron. Karena 1 mol elektron tadi kamu lihat di atas bilangan Faraday, 1 mol elektron itu beratnya muatannya itu 96.500 coulomb per mol elektron ya. Jadi kalau kamu punya 1930 coulomb ya, itu berapa mol sih? Kamu bisa hitung seperti ini ya. Ribetnya 965 ya. Jadi berapa ini? 2 ya. 2. Kalau 2 jadi 1. Kalau 2 berapa sih? Persis ya nggak sih? 0, 3, 1, 18. Oh persis ya. Jadi 2. Kalau 2 itu jadinya 0,2 mol ya, alias 20 milimol ya. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan 20 milimol elektron yang mengalir di dalam sistem ini. Oke, saya kasih warna merah. Artinya apa? Di elektron yang saya kasih merah sini itu besarnya itu adalah 20 milimol ya. Kalau dia 20 milimol di sini, maka berapa sih mol yang dibentuk di hidrogen itu? Kita bisa bagi 2, jadinya 10 milimol. Dan sama seperti di Cl2 itu karena koefisiennya dari kelas 1, maka dia juga besarnya adalah 10 milimol ya. Di detik ini kamu sudah tahu jawabannya pasti 4. Kenapa? Karena besarnya sama, 224 ya. Yang nomor 5 di sini dia besarnya beda, jadi nggak mungkin nomor 5. Tapi bagaimana bisa mendapatkan jawaban 22,224? Kamu masih bisa mengingat di pelajaran ketika 1 mol gas di dalam kondisi standar itu, mol gas ya, dalam kondisi standar itu volumenya adalah 22,4 ml ya. Jadi kalau kamu punya bukan 24 liter ya, liter. Jadi kalau kamu punya 20 milimol, punya 10 milimol ya, kamu kalikan dengan 10 milimol, kamu akan mendapatkan 224 ml. Dan ini angka ini persis sama dengan jawaban nomor 4. Jadi jawaban untuk kali ini adalah Maru Yongbang. Oke, baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor berikutnya 9, 10, 11 saya langsung kasih waktu kita kerjakan sekaligus. Kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama.
Baik, untuk nomor 9 kita memiliki soal seperti berikut. Kita memiliki 5 senyawa, ya. Di antara 5 senyawa ini semua konsentrasi sama. Konsentrasinya itu sama-sama 0,1 molar. Ya, pertanyaannya apa? Which one has the lowest freezing point? Ya, mana yang memiliki titik beku paling rendah? Jadi, seandainya kamu punya air biasa itu titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Semakin kamu masukin senyawa ke dalam air itu, maka kamu bisa menurunkan titik beku yang ada di larutan itu. Ya, makanya itu kamu juga pernah mendengar cerita di mana tukang es krim dia memasukin garam ke dalam air, ke dalam es, sehingga dia punya titik bekunya merendah dan dia bisa membuat es krim lebih dingin. Ya. Nah, yang menjadi poin dalam mengerjakan soal ini adalah apakah senyawa yang kamu masukkan itu bisa memecah satu sama lain. Maksudnya, apakah dia elektrolit? Apakah dia bisa menjadi ion lebih banyak? Oke, ya seandainya kita lihat nomor 1, kita punya amonia di sini. Amonia itu adalah senyawa satu biji, dia bukan elektrolit. Ya, sama seperti glukosa juga sama, dan juga urea. Jadi 3 benda ini itu bukan elektrolit, dia cuman senyawa biasa. Ketika dia turun masuk ke dalam air, dia larutkan dalam air, bentuknya sama-sama seperti satu bola. Ya. Tapi kalau kamu melihat NaCl dan Na2SO4, mereka adalah ion. Jadi ketika dia masuk ke dalam air, dia larut dalam air, molekul air dia akan melingkupi si ion tersebut, NaCl. Punya Na dan Cl akan terpisah, maka dia akan menjadi 2 bola. Di sini ada banyak molekul air yang ada di sampingnya. Sama seperti untuk nomor 5, kita punya Na2SO4. Kalau Na2SO4, maka dari itu dia akan berpisah menjadi 2 molekul Na dan 1 molekul SO4. Artinya dia akan menjadi 3 bola. Jadi Na2SO4 ketika masuk dalam air dia akan menjadi 3 bola. Artinya apa? Efek dia untuk menurunkan titik beku akan jauh lebih besar daripada semua yang lain. Ya. Jadi kita tidak akan menghitung satu persatu karena akan kelamaan, tapi kita tahu elektrolit yang memiliki efek paling besar itu adalah nomor 5. Dalam kasus ini semua molarnya konsentrasi sama. Jadi kita bisa menentukan jawabannya adalah baru kobalt. Nomor 10, kita memiliki soal mengenai equilibrium. Kita memiliki soal mengenai produksi amonia, ya, itu dibentuk dari reaksi Haber-Bosch, dibentuk dari N2 dan H2. Oke. Dengan katalisnya adalah ferrum. Bukan ferrum, besi ya. Nah, di sini kita ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan, to increase the amount of ammonia, untuk meningkatkan produksi amonia. Jadi kita mau membuat si reaksi ini menjadi ke arah kanan, ya, men-shift ini ke arah kanan. Bagaimana cara berpikir? Pertama kita lihat nomor 1, apakah dengan kita memberikan banyak katalis, increase the amount of catalyst, apakah dia bisa menggeser equilibriumnya ke kanan? Jawabannya adalah tidak, salah. Ya, jadi katalis itu hanya bisa mempercepat reaksinya. Mempercepat reaksi itu adalah mempercepat ke kiri dan mempercepat ke kanan. Jadi secara total dia tidak akan berubah ke kanan semuanya, enggak. Dia hanya mempercepat ke 2 arah. Nomor 2, prolong the reaction time, untuk memperlama waktu reaksinya. Tetapi kita tahu di dalam kasus ini the reaction is in equilibrium. Jadi reaksinya sudah dalam kondisi standar, kondisi equilibrium. Jadi dia tidak akan bergerak kiri, tidak akan bergerak ke kanan lagi. Maka dari itu nomor 2 juga salah. Untuk nomor 3, raise the pressure without changing the temperature. Kita naikkan tekanannya tanpa mengubah temperaturnya. Dan dalam kasus ini, ketika kita naikkan tekanannya, apa yang terjadi adalah dia akan meningkatkan kemungkinan si molekul yang ada di dalam bejana tersisa itu untuk tabrakan satu sama lain. Ya, karena dia yang namanya pressure itu kan adalah semakin cepat, ya, semakin tinggi energinya, semakin cepat dia akan bertabrakan satu sama lain. Kalau dia bertabrakan artinya dia bereaksi. Nah, kita bisa melihat di sebelah kiri kita punya N dan N2 dan H2.
N2 itu 1, H2-nya itu adalah 3. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri itu ada konstan koefisiennya adalah 4. Sedangkan di sebelah kanan kita punya koefisiennya cuma ada 2. Jadi ketika kita naikkan pressure-nya, ketika kita akan naikkan tekanannya, maka 4 bola ini akan cepat untuk bertabrakan dan cepat bereaksi sehingga dia akan bergeser ke kanan. Maka dari itu jawaban untuk nomor 10 ini adalah Maru Sambang. Oke. Seandainya kita lihat nomor 4 dan 5. Nomor 4, raise the temperature. Ketika kita naikkan panasnya, kita naikkan suhunya, apa yang terjadi? Kita tahu reaksi ini itu adalah reaksi eksotermik ya. Kenapa eksotermik? Karena ketika kamu mereaksikan N2 dengan H2, dia akan melepas panas. Lihat ya. Jadi ini penulisan reaksinya anak SMA Jepang. Mereka belum pernah belajar yang namanya enthalpy. Jadi kamu nggak boleh melihat, oh kalau dia plus pasti jadinya endothermic. Ya, tapi salah. Karena ini bukan anak panah tetapi sama dengan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan bobotnya sama. Kalau kamu mereaksikan yang di sebelah kiri, maka di sebelah kanan kamu akan mendapatkan amonia dan juga mendapatkan panas. Ya, alias dia akan melepas panas, alias dia eksotermik. Seandainya kamu naikkan panasnya, maka kamu akan menaikkan panasnya sebelah kanannya dan dia akan lari ke kiri. Kebalik dia ini. Maka jawabannya salah. Nomor 5, lower the pressure and raise the temperature. Sama aja. Kamu turunkan pressure-nya, kamu akan larinya ke kiri. Kamu naikkan temperaturnya, malah dia lari ke kiri. Jadi kan kebalik semuanya ke kiri. Baik. Nomor 11 kita punya soal seperti berikut. Seandainya kita memiliki apa ini? Oh, larutan ya, CuSO4. Kita punya larutan CuSO4 dan kita memasukkan satu dari antara 5 logam ini. Ada Ag, ada silver, ada iron, ada mercury, ada platinum, ada zinc. Di antara 5 logam ini, mana yang bisa membuat to cause deposition of copper? Yang mana bisa mengendap, mana yang membuat Cu itu mengendap di logam itu? Ya, jadi kita bisa lempar satu logam sini. Dan ketika taruh logam di sini, maka dari itu di sekitarnya ini akan mengendap Cu. Ya. Cu sini. Nah, kalau kamu lihat apakah dia mengendap apa enggak, ini adalah hubungan tentang reaksi oksidasi. Kecenderungan dia, apakah dia lebih gampang tereduksi, apakah dia lebih gampang teroksidasi, itu ditentukan oleh posisinya dia di deret volta. Kamu pernah belajar deret volta ya? Jadi kecenderungan dia, apakah dia gampang menjadi ion, apakah dia gampang teroksidasi atau gampang tereduksi. Misalnya paling kiri kita punya lithium, ya sebelah kiri. Terus kita punya macam-macam, tengah-tengah ada hidrogen dan sampai ujung sebelah kanan kamu punya Au, punya gold, punya emas. Ya. Jadi emas itu adalah logam yang paling susah dioksidasi, alias paling gampang direduksi. Sedangkan di sebelah kiri kita punya lithium adalah logam yang paling gampang dioksidasi. Ya. Paling gampang dioksidasi artinya dia gampang menjadi plus, artinya dia gampang menjadi ion. Makanya kita juga bisa bilang deret volta itu adalah deret kecenderungan menjadi ion. Apakah dia gampang menjadi ion atau susah menjadi ion, alias dia gampang tereduksi. Oke. Nah, kembali kita mau melakukan deposisi pengendapan Cu. Artinya kita punya Cu2 plus yang ada di CuSO4 sini, kita mau mengendapkan menjadi Cu0, Cu metal ya. Artinya kita mau mengendapkan, kita mau mereduksikan Cu. Kita mau pengendapan Cu, artinya apa? Kita harus meletakkan si Cu ini di sebelah kiri, di sebelah kanannya deret volta. Kita harus mencari tahu metal yang ada di sebelah kirinya si Cu. Kalau kamu taruh metalnya di sebelah kanan, maka dari itu si Cu itu tidak akan mengendap, dia akan lebih gampang teroksidasi daripada tereduksi. Nah, kalau kamu lihat ya, kita punya Ag, Fe, Hg, Pt, Zn. Di mana sih posisinya? Nah, ini yang menjadi soal kalian. Oke. Ag itu posisi adanya di sebelah kanan Cu. Fe itu ada di sebelah kiri. Hg itu adanya di sebelah kanan, mungkin lebih besar daripada Ag sini. Pt itu platinum, lebih susah lagi sebelah kanan, dan zinc itu ada di sebelah kiri sini. Ya. Jadi kamu bisa melihat di antara 5 logam ini yang ada di sebelah kiri alias yang gampang teroksidasi itu hanya ada 2, zinc dan ferrum. Zinc dan
besi ya, zinc dan besi, yaitu B dan E. Jadi jawaban kita adalah Maru Yombang. Oke. Lanjut untuk nomor 12 dan 13, saya kasih waktu kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 12 ini kita punya soal gampang. Choose formulas 1 until 5 that is an oxidation reduction reaction. Jadi tentukan mana reaksi redox. Jadi di antara semua benda ini hanya ada satu reaksi redox ya. Untuk menentukan apakah dia reaksi biasa atau reaksi redox bisa ditentukan dengan bilangan oksidasinya dia. Oke. Jadi kamu tidak harus mencari tahu semuanya, kamu cuma fokus di satu metal misalnya. Metal ini apakah dia berubah bilangan oksidasinya apa enggak. Misalnya kita punya nomor 1 P, kita punya P4O10 ya. O itu minus 2, maka di minus 20, P itu jadinya adalah plus 20 ya. Jadi dia adalah plus 5. Sebelah kiri plus 5, sebelah kanan H itu plus 1, jadi dia plus 3. Kemudian PO4 minus 2, minus 8, maka dia adalah plus 5. Jadi dari plus 5 menjadi plus 5, maka dia tidak berubah, bukan reaksi redox. Nomor 2, kita punya PB. Jadi PB itu di sini adalah HNO itu minus 1, maka dia ada plus 2. Di sebelah kanan juga kamu punya S itu minus 2, maka dia plus 2. Sama PB dari plus 2 ke plus 2, dia bukan reaksi redox. Bukan ya. Lanjut nomor 3. Kita punya CR ya, jadi kromium. Kita lihat. Kromium itu di sini plus 1, K itu plus 1, O itu minus 2 dikali 4 minus 8. Ini plus 1 plus 2 jadinya plus 6. Sebelah kanan kita punya kromiumnya, ini minus 2, ini minus 14, ini plus 1 plus 2, maka plus 12, maka jadi plus 6. Jadi dari plus 6 ke plus 6 dia bukan reaksi redox, juga salah. Nomor 4, kita punya kalsium ya. Kalsium juga sama gampang, ini OH jadi minus 1 karena dia 2 jadi plus 2. Sebelah kiri kita punya Cl, jadi kita punya minus 1 karena ada 2 jadi plus 2. Sama-sama plus 2 plus 2 bukan reaksi redox, jadi jawabannya salah. Dan terakhir kita punya Fe2O3 dengan Fe3O4. Fe di sebelah kiri kita punya minus 2, minus 6, plus 6 jadi ada plus 3. Dari plus 3 kita melihat jadi minus 2, minus 8. Ini plus 8, ini plus 8 per 3. Jadi kita bisa lihat perubahan bilangan redox di sini dari plus 3 menjadi plus 2, sekian. Ya, jadi dia mengalami reduksi. Ya. Dan juga sama seperti di sebelah kiri kita mendapatkan sini CO dan CO2. Yang ini 2 minus 2, ini plus 2, yang ini minus 2, ini plus 4. Jadi si karbon monoksidanya dioksidasi menjadi karbon dioksida. Maka dari itu jelas untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah Maru Gobang. Oke, kita lanjut untuk nomor 13. Nomor 13 kita ditanya mengenai kombinasi 3 garam ini. Apakah 3 garam ini itu sifatnya basa atau asam atau netral? Oke, ini gampang. Kita tinggal melihat garam ini tuh dibuat dari basa apa dan asam apa sih? Ya. Kita punya Na. Na itu NaOH itu adalah basa kuat. Ya, Na. Sedangkan NH4 itu amonia itu adalah basa lemah. Kita lihat lawannya. Lawannya kita punya CO3. CO3 itu adalah datangnya dari H2CO3, asam karbonat. Asam karbonat itu adalah asam lemah. Jadi kita punya strong base dan weak acid. Jadi basa kuat dan asam lemah. Kalau kamu masukkan garamnya, maka kamu akan mendapat garamnya sifatnya basa. Berikutnya kita punya yang kedua adalah NaHSO4 ya. Kalau lihat HSO4, kamu bandingkan dengan Na, mana yang lebih kuat? Kamu punya Na itu datangnya dari NaOH, sedangkan HSO4 itu datangnya dari H2
SO4 ya. Dan SO4 2 seperti ini. SO4 minus 2 minus seperti ini ya. Jadi kalau kamu lihat SO4 itu dari H2SO4 itu sifatnya adalah asam itu second order. Jadi dia kuatnya 2 kali lipat daripada asam biasa. Kenapa? Karena dia bisa melepas 2 H+ dalam satu molekul H2SO4. Nah, kalau kamu bandingkan H2SO4 dengan NaOH, sebenarnya H2SO4 itu jauh lebih kuat daripada NaOH. Maka dari itu kalau kamu buat garamnya ini secara total akan menjadi garam sifatnya asam. Ya, asam di sini. Oke. Terakhir kita punya untuk Cl. Karena kita tahu NH4 itu datang dari amonia. Amonia itu adalah weak base, basa lemah, dan HCl itu adalah strong acid, asam kuat. Maka kita tahu si garamnya ini akan mendapatkan sifatnya asam. Maka dari itu jawaban untuk nomor 13 ini adalah Maru Rokubang. Kita lanjut untuk nomor berikutnya 14 ya. Oke, kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk soal nomor 14 ini sayangnya pelajaran untuk kimia inorganik kebanyakan harus kamu hafal mati ya. Sama seperti nomor yang tadi yang di atas, kamu harus mengetahui semua pengetahuan, semua hafalan yang ada di kimia inorganik untuk menjawab soal seperti ini. Oke. Nah, seandainya kamu nggak yakin A, B, atau C, kamu mulai dari yang paling gampang, yang paling pasti dulu. Dengan demikian kamu punya peluang untuk mendapatkan nilai, untuk untuk menjawab benar dalam soal ini akan lebih tinggi daripada kamu mulai asal-asalan. Jadi kita mulai dari nomor yang paling gampang. Kalau kamu lihat mungkin C yang paling gampang ya. Jadi metal apa sih yang paling gampang menghantarkan listrik dan panas ya? Kalau kamu tahu, ferrum bisa, aluminium bisa enggak? Aluminium tidak bisa, silver bisa ya. Jadi di antara 3 ini yang benar adalah besi dan silver, perak ya. Aluminium salah. Dengan demikian kamu sudah bisa membuang 2 jawaban. Oke. Berikutnya untuk nomor B, it's soluble in both HCl, di HCl larut dan juga di NaOH larut ya. Both soluble ya. Dalam kasus ini kamu kalau pernah belajar mengenai pemisahan ion logam, kamu akan hafal di mana Ag itu akan langsung mengendap ketika reaksikan dengan HCl karena membentuk AgCl. Nah, AgCl ini langsung mengendap ke bawah. Oke, maka dari itu Ag itu salah. Ag itu salah. Dan kemungkinan jawabannya itu adalah Al atau Fe. Ya, tapi ini juga salah ya. Ini sudah saya hapus dulu. Saya hapus. Salah dan salah dan salah. Jadi kita memiliki 3 jawaban. Apakah dia 1, 3, atau 6? Dan terakhir, mau tidak mau kamu harus hafalkan ini ya. Logam mana yang tidak larut di dalam HNO3 tetapi larut di dalam H2SO4? Ya, logam ini adalah logam besi. Jadi jawaban untuk kali ini adalah Maru Rokubang. Ya. Kenapa seperti itu? Hafalan. Nanti kalau kamu pernah melihat video saya lainnya mengenai hafalan sifat logam, apakah dia larut di dalam ion ini, apakah dia larut di dalam asam ini, kamu bisa menghafalkan semua pelan-pelannya. Lanjut untuk nomor 15, sama seperti soal seperti tadi, ini mengenai pemisahan ion logam ion ya. Saya kasih waktu, kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 15 ini kita memiliki 3 logam, barium, copper, dan zinc ya. Di antara 3 logam ini kita akan melakukan 2 prosedur. Pertama, kamu akan memasukkan H2SO4. Setelah itu akan ada 1 yang mengendap. Setelah itu yang tidak mengendap akan turun menjadi larut dalam larutannya,
Dan kamu akan menambahkan NaOH secara ekses, menambahkan NaOH secara berlebihan, dan satu di antara mereka akan mengendap lagi. Oke, dan sisanya akan turun, akan larut. Oke, jadi kalau kamu hafal lagi ya, mana yang larut dan mana yang tidak larut di dalam H2SO4. Paling gampang kamu akan sering melihat CuSO4. Aqueous. Kamu pernah ini banyak sekali larutan CuSO4 kamu pelajari di elektrokimia ya. Tadi juga ada soal di atas. Artinya kamu tahu Cu itu pasti larut di dalam SO4. CuSO4 itu pasti larut, nggak ada masalah. Sama seperti zinc juga. Zinc SO4 itu juga dipakai di dalam aki mobil. Jadi juga bisa larut di dalam air, alias dia larut. Tetapi barium BaSO4 itu tidak akan larut dan warnanya akan menjadi putih. Maka dari itu jawaban untuk nomor A itu adalah barium. Nah, kalau kamu hafal, ini soal sangat gampang. Setelah itu kamu punya sebelah kanan itu adalah Cu2+ dan zinc 2+ yang sama-sama tidak larut. Sama-sama larut di dalam air. Nah, dari situ kamu akan mencampurkan NaOH secara bebas, secara banyak. Setelah kamu mix in excess, apa yang kamu dapat, maka kamu harus hafal lagi ya, CuOH 2 kali. Ini adalah larut endapan yang tidak akan larut. Maka dari itu jawaban untuk kali ini Cu itu akan tidak larut, akan mengendap, dan zinc OH 2 kali dia akan mengendap. Dia akan menjadi zinc 2+. Di sini adalah CuOH. Di sini adalah barium SO4. Maka dari itu jawaban untuk kali ini adalah Maru Ichiban. Baik, untuk nomor-nomor terakhir ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kimia organik. Jadi saya akan langsung mengerjakan 3 soal ini. Kamu kerjakan dulu, pause video kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 16 soal ini sangat gampang. Kita punya soal tentukan isomer struktur isomer di isomer yang dimiliki oleh satu buten. Ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihan. Di antara 6 pilihan ini ada 3 yang benar dan 3 yang salah. Oke. Dan pertama kita harus tahu buten itu bentuknya seperti apa sih? But itu adalah 4. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4. 1 itu posisinya, di situ adalah N, ada double bond, jadi ada bentuk seperti ini. Ya, saya biasa gambar bentuknya dengan garis cukup. Kalau kamu menggunakan CH akan lebih gampang seperti ini. CH2, CH, CH2, CH3, CH2, benar ya? Oke. Jadi ini adalah satu buten. Oke. Nah, mana yang merupakan structural isomernya buten? Pertama kita lihat nomor 1. Dia memiliki 1, 2, 3 C saja. Jadi dia bukan buten. Dia adalah satu propen jadinya. Udah ngaco dia. Yang namanya buten itu pasti memiliki C4 dan H-nya berapa ini? 1, 2, 3 C8 ya. H8. Jadi udah ngaco, salah. Nomor 2 dia punya nomor B ini adalah dia butan biasa, bukan buten, butan. Jadi dia kehilangan double bondnya. Kalau kamu lihat strukturnya, jadi dia C4H10 ya, udah ngaco lagi, jadi bukan satu buten. Nomor C ini adalah posisinya adanya double bond di tengah, maka kamu bisa lihat namanya adalah 2 buten, dan ini adalah benar ya, strukturnya structural isomernya 1 buten. Untuk nomor D itu kamu bisa melihat 2 double bond. Ada di sini satu di sini. Kalau kamu lihat rumus kimianya, kamu mendapatkan C4H-nya 6. Ya, jadi dia sama seperti triple bond angkanya, dan ini udah ngaco. Nggak mungkin. Oke. Sedangkan untuk E ini kita punya sama C4H-nya H8 ya, 6 tambah
8 ya, benar ya. Ya. Dan di sini kalau kamu kasih nama, dia bukan buten, tapi dia apa namanya, propen. Tapi karena dia memiliki gugus metil, jadi 2 metil propen. Dan terakhir kita punya 1, 2, 3, 4. Ini semuanya C4H8. Itu adalah siklobutan. Ya, siklobutan. Maka dari itu jawaban untuk nomor 16 ini adalah CEF ya. Yaitu Maru Nanabang. Lanjut untuk nomor 17, kita lihat mengenai soal berikut. Mana di antara 6 senyawa ini yang bisa direaksikan dengan KMnO4, potasium permanganate. Ya. Di antara 6 senyawa ini hanya ada 2 yang bisa bereaksi dengan KMnO4. Nah, KMnO4 itu benda apa sih? Senyawa apa sih? Kamu hafal, KMnO4 itu sangat terkenal dengan sebagai oksidator. Ya, jadi ketika kamu memasukkan KMnO4 ke dalam satu senyawa, maka senyawa itu biasanya akan teroksidasi. Ya. Jadi kamu bisa melihat di dalam satu dari A sampai F ini mana yang gampang teroksidasi. Ya. Mereka yang bisa teroksidasi itu bisa bereaksi. Kita lihat untuk A, kita punya etil alkohol alias etanol. Ya, etanol itu seperti ini. Alkohol, kalau kamu oksidasikan bisa apa nggak? Bisa. Jadi alkohol jadi aldehid, jadinya terakhir karboksilik acid, COOH. Ya. Maka dari itu untuk reaksi A ini itu benar, tidak masalah. B, acetic acid, CH3 COH. Jadi dia sudah dalam bentuk karboksilik acid. Dalam kasus ini apakah dia bisa dioksidasikan lagi? Jawabannya tidak. Jadi tidak bisa dioksidasikan. B itu salah. C, kita punya sikloheksan, bukan heksen, heksan. Nah, sikloheksan ini dia sudah senyawa jenuh. Jadi dia akan sangat susah untuk dioksidasi lebih lanjut. Sudah tidak bisa lagi, udah penuh. D, kita punya 1 buten. Ini yang tadi ya, sama seperti tadi. 1 buten itu bisa dioksidasikan lagi apa enggak? Jawabannya bisa. Ya, kamu bisa ini pelajaran kuliah sebenarnya sih ya. Jadi kamu bisa melakukan reaksi ini, kamu akan mendapatkan diol ya, 2 alkohol ya, diol ya. Seperti ini, C seperti ini ya. Kamu oksidasikan akan mendapatkan diol seperti ini. Oke. Kalau kamu dapat A dan D, jawabannya sudah dapat di sini. Artinya kamu juga bisa melihat lagi propan. Propan itu cuma gas biasa seperti ini ya. CH3, CH2, CH3. Ini juga senyawa jenuh, tidak bisa dioksidasikan lebih lanjut. Dan terakhir kita punya benzen. Benzen bisa dioksidasikan apa enggak? Bisa. Masalahnya nggak segampang itu. Benzen itu kalau mau dioksidasikan itu sangat susah. Kamu bahkan pernah dengar ya, dari benzen ke fenol. Ya, reaksi dari benzen ke fenol itu juga sangat kompleks, sangat ribet. Butuh radikal dan banyak senyawa lainnya. Jadi tidak bisa menggunakan KMnO4 saja, akan sangat ribet. Maka dari itu jawaban untuk nomor 17 ini adalah A dan D, Maru Nibang. Baik, untuk nomor 18 kita punya soal mengenai hitungan ya. Kita punya benzen dan sikloheksen. Benzen dan sikloheksen seperti ini ya. Was completely hydrogenated by the aid of catalyst. Kita masukkan catalyst dan kita lakukan hidrogenasi ya. Hidrogenasi itu apa sih? Kita reaksikan semua benda ini dengan hidrogen. Nah, bisa ya. Tambah hidrogen dan kita akan membuka semua double bondnya itu. Nah, kalau kita dapat buka double bondnya, kita akan mendapatkan sikloheksan ya. CH2, 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 CH2 seperti itu. Oke, bedanya apa? Benzen memiliki 3 double bond, sedangkan sikloheksen dia memiliki 1 double bond. Artinya apa? Jumlah hidrogen yang dibutuhkan untuk melakukan hidrogenasi secara sempurna, completely hydrogenated, itu berbeda ya. Untuk melakukan hidrogenasinya untuk benzen, kamu membutuhkan 3 molekul hidrogen, sedangkan untuk sikloheksen kamu hanya butuh
satu molekul hidrogen. Oke. Nah, kalau kamu sudah tahu ini kan gampang. Dikasih tahu, in this reaction 10 moles of hydrogen was consumed. Jadi total dari antara semua benda ini adalah 10 mol hidrogen. Dan 6 mol hexyclohexane was formed. Jadi ada 6 mol sikloheksan was formed. Oke. Pertanyaannya itu adalah choose the correct figure of benzene. Jadi berapa mol benzen di tahap pertama? Itu yang tanya. Oke. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Kita masukkan dengan variabel. Anggaplah kita punya X benzen dan Y sikloheksan. Ya. Kalau kita punya X benzen, artinya apa? Kita bisa mendapatkan, kita membutuhkan 3X hidrogen untuk memecah semua benzen. Kalau kita menggunakan itu, maka kita akan mendapatkan X mol sikloheksan dari benzen. Ya. Sedangkan untuk sikloheksan kita bisa menggunakan satu-satu. Jadi kita membutuhkan Y mol hidrogen untuk mendapatkan Y mol sikloheksan. Nah, tinggal kamu buat persamaannya saja seperti pelajaran SMP. 3X tambah Y sama dengan 10. Ya, jadi 3X-nya hidrogen tambah Y hidrogen sama dengan 10 mol hidrogen secara total. Dan di sebelah kanan kamu punya sikloheksannya, X sikloheksan dan Y sikloheksan, totalnya ada 6 mol sikloheksan. Tinggal kamu coret, dapatnya 2X sama dengan 4X sama dengan 2 mol. Jadi kita tahu X, ya, X di sini berapa mol benzen sih yang ada? Kita punya 2 mol. Jawabannya adalah Maru Nibang. Lanjut, untuk nomor 19 kita memiliki soal mengenai aromatik, ya. Ini juga soal hafalan. Kamu coba kerjakan, kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk soal di sini kita punya soal 2 saja. Tentukan hasilnya. Hasil dari reaksi A dan reaksi B. Reaksi A kita punya klorobenzin. Kita reaksikan dengan NaOH. Ya, apa yang terjadi? Apa yang dibentuk? Sedangkan B kita punya silen. Silen itu adalah CH3-nya ada 2 seperti ini. Karena dia para, ya, ada kita punya orto, meta, para. Orto itu di sini samping, ya. Jadi ini orto, meta, para. Oke. Karena dia para, bentuknya ada di ujung dan ujung. Ya, kita reaksikan dengan KMNO4. Ya, jadi KMNO4 kemudian belajar mengenai reaksi oksidasi. Ya. Sebenarnya ini pelajaran kuliah ya, saya rasa ya. Saya juga pernah belajar ini di kuliah tahun kedua saya. Jadi kalau kamu bisa menghafal Cl ini, ya, sifatnya apa sih? Cl itu kan memiliki sifat dia menarik elektron, ya, dengan sangat kuat. Kamu pernah belajar di SMA kelas 1, kecenderungan dia untuk menangkap elektron, ya. Kalau dia menangkap elektron artinya dia lebih stabil, ya, karena valensinya 7. Oke. Ketika dia menarik elektronnya dari benzen, ya, dia menarik elektron dari benzen dari sini, maka si benzen itu akan kehilangan satu space atau elektron, dan space itu akan ditangkap oleh OH seperti ini. Ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah menjadi fenol. Tapi karena dia ada Na-nya, ya, daripada OH, dia akan lebih stabil seperti ONA, sodium oxide seperti ini, ya. Oke. Jadi jawaban untuk nomor A itu adalah Ichiban. Untuk nomor 2, untuk nomor B ini kita punya silen. Kamu oksidasikan, maka kamu bisa mendapatkan, langsung saya beri jawabannya saja. Seperti ini, ya.
Prinsipnya kurang lebih sama seperti alkohol. Alkohol kamu reaksikan, kamu oksidasikan menjadi aldehid, dan terakhir kamu mendapatkan COOH, ya, carboxylic acid. Ya, prinsipnya mirip. Jadi kamu akan mendapatkan COOH di ujung metilnya ini. Maka dari itu jawabannya adalah 5番。そしたら1番と5番だから丸2番。答えが丸2番。Terakhir, untuk soal nomor 20 mengenai polimer, oke, saya beri waktu kalian kerjakan dan kita akan cocokkan jawaban bersama. Baik, untuk nomor 20 ini, di pelajaran polimer ini, yang kamu harus hafalkan, yang harus kamu kuasai adalah pertama, nama-nama polimer yang sering keluar. Kedua, bentuk strukturnya dia, dan terakhir kamu juga harus menghafalkan mengenai bahan bakunya dia, lebih tepatnya. Pertanyaannya adalah tentukan dua polimer yang dibentuk dari condensation polymeration. Jadi dalam reaksi polimer itu ada dua cara, kondensasi dan adisi. Kondensasi itu adalah reaksi yang bisa melepas air, sedangkan adisi yang tidak melepas molekul lainnya. Jadi ada dua tipe. Nah, kalau kamu bisa melihat strukturnya, kamu bisa menghafal strukturnya, kamu langsung tahu mana yang polimer, mana yang kondensasi, mana yang adisi. Oke, jadi kita langsung mengerjakan dari A. Nilon 66 itu CH2 6 biji NH, dan sebelah kirinya apa ya tadi ya, CH2 4 kali CO, seperti ini ya. Jadi bentuk nylon 66 seperti ini, dan kamu bisa lihat di tengah ini adalah ikatan amino, dimana untuk membentuk ikatan ini kamu harus menggunakan dua gugus seperti ini ya, gugus amino dan gugus COOH. Ketika kamu reaksikan, kamu akan mendapatkan NHCO dan melepas air. Maka dari itu A itu benar, baru. B, kita punya polyethylene ya, PE. Polyethylene itu yang paling gampang, yang paling simple, seperti ini ya, CH2 terus. Maka dari itu dia tidak ada air yang keluar. Cara membentuknya adalah kamu menggunakan double bond, kamu buka double bond, kamu buka double bond, kamu buka double bond, kamu nyambungin semuanya, itu akan mendapatkan PE. 3, kamu punya polyethylene PET bottle ya, botol plastik yang bisa kamu pakai buat beli minum aqua atau jus itu ya. Ini juga kalau bisa kamu hafal OHでベンゼン来て、でOHじゃないわ、二重結合でC 違うな、C 二重結合 OH、 こんな感じね。はい、jadi bentuknya akan seperti ini. Apa saya kekurangan satu ya? Kurang satu, maaf. Kurang satu. 1, 2, 3. Hai. Seperti ini ya. Kok OHか. Jadi kamu untuk membuat ini, ikatannya tengahnya adalah ikatan ester ya. Ikatan ester itu kamu juga pernah belajar sebelumnya. Untuk membuat ester kamu membutuhkan carboxylic acid dan alkohol. Maka dari itu kamu akan mendapatkan ikatan ester seperti ini, dan kamu akan melepas air. Maka dari itu jawaban di sini juga benar. Ikatan ester tuh kokone. Ikatan ester ini ikatan tengahnya. Maka dari itu jawaban untuk soal kali ini adalah A dan C. Ya, jawabannya A dan C, maka dari itu jawabannya maru 1番. Yes. Mumpung masih ada waktu, coba kita kerjakan untuk D dan E. D itu adalah polyvinyl acetate, PVA. Ya, PVA itu adalah bentuk seperti ini, COH, seperti ini ya. Dan E itu adalah polystiren. Polystiren itu adalah styrofoam yang kamu pakai buat packing barang itulah ya. Polystyrene itu kamu punya C2, di bawahnya adalah benzen sini. Oke ya, jadi sama seperti
B yang polyethylene ya. Jadi kamu untuk membuat struktur ini, kamu punya double bond, kamu buka, double bond, kamu buka, double bond, kamu buka, kamu sambungin satu sama lain. Jadi kamu akan mendapatkan polimer yang panjang tanpa melepas molekul lainnya. Oke. Baik, jadi untuk nomor 20 jawabannya adalah Maru Ichiban. Oke, jadi ini saja untuk video kali ini. Kita sudah mengerjakan semua soal untuk tahun 2011 kimia. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou ganbatte kudasai. Sayonara.